Udara subuh Madinah terasa dingin dan tenang. Satu persatu kaum muslimin berjalan menuju masjid, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengguncang sejarah Islam. Di antara jalan-jalan Madinah, berjalan seorang pemimpin besar yang hidup sangat sederhana. Umar bin Khattab, khalifah yang ditakuti musuh-musuh Islam. Tetapi hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Masjid Nabawi mulai dipenuhi jemaah. Suasana hening dan damai. Orang-orang merapikan syaf sambil menunggu salat subuh dimulai. Umar maju ke depan untuk menjadi imam. Tak ada kemewahan pada dirinya, hanya pakaian sederhana dan amanah besar yang dipikul di pundaknya. Namun, di tengah jamaah itu, ada seseorang yang menyimpan kebencian. Namanya Abu Luluah. Diam-diam ia membawa belati tajam yang disembunyikan di balik pakaiannya. Suara takbir Umar memecah keheningan subuh. Kaum muslimin mulai sholat dengan khusyuk, dan beberapa detik setelah itu musibah besar terjadi. Semua larut dalam bacaan syalat, masjid terasa begitu tenang. Tak seorang pun menyangka, ketenangan itu akan berubah menjadi kepanikan. Perlahan Abu Luwah keluar dari syaf, tangannya menggenggam erat belati bermata dua, langkahnya mendekati Umar tanpa suara. Tiba-tiba, Abu Luwah menyerang Umar dengan brutal. Belati itu menghujam tubuh sang khalifah berkali-kali. Masjid yang tadinya tenang langsung berubah kacau. Umar roboh ke lantai masjid, darah mulai mengalir di pakaiannya. Para jamaah terkejut. Sebagian berlari membantu, sebagian lain mencoba menangkap penyerang. Suara teriakan memenuhi masjid. Orang-orang saling memanggil dalam kepanikan. Subuh itu, Madinah seperti kehilangan cahaya. Abu Luluwah menyerang siapa saja yang mencoba menghentikannya. Beberapa sahabat terluka saat melindungi jamaah. Kekacauan semakin besar di dalam masjid. Belati yang berlumuran darah jatuh ke lantai masjid, menjadi saksi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Para sahabat akhirnya berhasil mengepung Abu Luluwah. Tak punya jalan keluar, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan penuh hati-hati, Umar dibawa pulang ke rumahnya. Wajah para sahabat dipenuhi kesedihan. Mereka tahu, luka itu sangat parah. Matahari mulai terbit di Madinah. Namun, pagi itu terasa berbeda. Kesedihan menyelimuti kota yang biasanya penuh ketenangan. Umar terbaring lemah di rumah sederhana miliknya. Tubuhnya semakin melemah, tetapi pikirannya masih memikirkan umat Islam. Para sahabat duduk di sekitar Umar sambil menahan tangis. Mereka sulit membayangkan Madinah tanpa Umar bin Khattab. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Umar bertanya pelan, "Apakah kaum muslimin sudah menyelesaikan syalat?" Bahkan di detik-detik kritisnya, yang beliau pikirkan tetap ibadah umat. Berita penusukan Umar menyebar ke seluruh Madinah. Orang-orang menangis dan berdoa. Kota itu dipenuhi rasa takut dan kehilangan. Umar sadar ajalnya semakin dekat. Namun, yang membuatnya takut bukan kematian, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para sahabat mulai berdiskusi tentang masa depan umat Islam. Siapa yang akan memimpin setelah Umar? Pertanyaan itu memenuhi hati mereka dengan kecemasan. Meski tubuhnya lemah, Umar tetap memikirkan umat. Beliau membentuk tim syura agar kaum muslimin tetap bersatu setelah dirinya wafat. Umar memiliki satu permintaan terakhir. Beliau meminta izin kepada Aisyah agar dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tempat itu adalah tempat paling mulia di Madinah. Di sanalah Rasulullah dan Abu Bakar dimakamkan. Dan Umar berharap bisa beristirahat di dekat sahabat-sahabat terbaiknya. Napas Umar semakin lemah. Para sahabat hanya bisa diam menahan air mata. Mereka sedang menyaksikan akhir kehidupan seorang khalifah agung. Akhirnya, Umar bin Khattab wafat dan Madinah berduka. Kaum muslimin kehilangan pemimpin yang adil, kuat, dan sangat takut kepada Allah. Tangisan terdengar di berbagai sudut kota. Hari itu, Madinah terasa begitu sunyi, seolah dunia kehilangan salah satu manusia terbaiknya. Jenazah Umar dibawa dengan penuh penghormatan. Kaum muslimin mengiringinya dengan hati yang berat. Seorang khalifah besar kini kembali kepada Robnya. Umar bin Khattab tidak wafat di medan istana. Beliau wafat di rumah Allah
saat memimpin syalat. Dan terkadang, cara seseorang meninggal menunjukkan bagaimana ia hidup.